Bagian kita selanjutnya akan kita pelajari. Anda bisa lihat di e-learning ya. Itu topik prinsip dan aspek keamanan informasi. Ya. Deskripsi materinya, Anda akan diperkenalkan tentang ruang cyber Indonesia itu seperti apa, kondisi yang sekarang. Baru bagaimana perlindungan yang harus kita lakukan di dunia cyber itu. Jadi ada konsep dasar dan prinsip dari yang namanya keamanan cyber. Baru kita akan belajar tentang domain keamanan informasi dan SOC atau kita menyebutnya Security Operation Center. Ya. Jadi ada satu bagian dalam organisasi yang akan mengurus yang namanya SOC atau Security Operation Center. Kalau sekarang itu kita banyak mendengar pemerintah kabupaten kota membangun yang namanya data center ya, atau pusat komando ya, command center. Nah, di mana-mana itu dibangun itu. Sebenarnya dalam command center itu harusnya berisi yang namanya SOC atau Security Operation Center ya. Oke, kita mulai dulu dari yang pertama. Jadi ada sub capaian pembelajaran, Anda harus dapat menjelaskan wawasan ruang cyber Indonesia. Nah, ini saya sudah taruh di e-learning ya. Informasi yang cukup rahasia sebenarnya. Tapi inilah yang kondisi ruang cyber Indonesia sekarang. Tahun 2000, paling tidak di tahun 2021, akhir tahun 2021. Ya. Jadi kita punya, kalau dari bagian atas aja kita lihat ya. Kita punya traffic internasional 25 Tbps ya. Kemudian domestik di 6 Tbps. Baru Anda bisa melihat itu kita punya 11 satelit ya yang mengatur lalu lintas komunikasi data. Baru kita punya BTS itu yang mengatur 4G ya, 3G 4G ya, baru sebagian yang 5G ya. Jadi kebanyakan BTS kita base ini yang membuat kita bisa main handphone ini kalau BTS ini ya. Kalau satelit itu yang membuat kita bisa menggunakan ATM. Setelah dan data-data lainnya. Jadi kalau satelit penggunaannya di Indonesia itu ATM. Kalau BTS itu lebih ke handphone. Itu kita kebanyakan 4G, 5G masih dikit. Ya, baru beberapa aja. Kemudian kabel serat optik kita yang ada di tanah itu kurang lebih sepanjang 344 km. Ini Indonesia termasuk yang memiliki kabel serat optik yang paling panjang di dunia, ya, karena sudah berhasil menghubungkan sampai ke level kecamatan itu fiber optik itu, proyek Palaparing ya. Sampai di level kecamatan itu seluruh kecamatan di Indonesia itu sudah terhubung dengan fiber optik. Tinggal kelurahan desa yang belum semuanya terhubung dengan fiber optik. Baru kita punya kurang lebih 2.700 data center ya. Sehingga mulai tahun ini pemerintah akan mengatur, itu tidak bisa sembarangan itu data center ya. Seperti Unsrat kan sembarangan mendirikan data center. Itu harus ada aturannya itu, seperti itu. Pemerintah kabupaten kota juga tidak boleh membuat data center sendiri. Itu harus diatur secara nasional. Nah, Anda bisa lihat sekarang di bagian tengah itu ya, ada yang namanya IIX, 14 IX, 76 NAP, dan 605 ISP. IIX itu sambungan internasional ya. International Exchange. Di Sulawesi Utara kita ada satu sambungan internasional 76 NAP.
Ini NAP ini Anda pelajari ya, harusnya Anda sudah pelajari di mata kuliah jaringan dan komunikasi data apa itu NAP. Baru ISP, Internet Service Provider. Jadi yang menjual koneksi internet. Ada 605 ISP di Indonesia ya. Ya mungkin yang terkenal itu hanya beberapa aja. Kemudian kita punya infrastruktur informasi vital ya. Nah, contoh ada di situ SCADA. Nah, kurang lebih yang diserang Stuxnet itu SCADA sebenarnya kalau di Indonesia ya. Dan kalau Anda bisa cek di Wikipedia itu, Indonesia itu negara kedua terbanyak setelah Iran yang terinfeksi Stuxnet. Itu Anda bisa cek di Wikipedia itu. Kenapa? Karena SCADA kita itu dibangun oleh Siemens kebanyakan ya. Sedangkan Stuxnet itu dia menyerang memang PLC Siemens. Ya, SCADA ini kalau orang mati strom itu biasanya dimonitor oleh SCADA. Ya. SCADA itu salah satu sistem informasi untuk monitoring kelistrikan di Manado di Sulawesi Utara itu ya, itu menggunakan SCADA. Ya. Sayang banyak mahasiswa informatika yang tidak mau riset di SCADA. Mahasiswa-mahasiswa elektro juga tidak mau riset ke SCADA. Padahal SCADA ini mengatur semua ATC di bandara, lampu lalu lintas, atau yang kemarin itu Mayor Stanley pasang di Bitung itu CCTV ya, ratusan titik itu diatur oleh SCADA itu ya. Kita punya software yang namanya SCADA ya. Model seperti SCADA ya, kemudian kita pasang untuk bisa memonitor CCTV, seluruh titik CCTV. Ya. Itu contoh ya, infrastruktur informasi vital yang ada di Indonesia. Ya, baru ini aplikasi-aplikasi unggulan ya. Indonesia itu punya 2.218 startup, 6 unicorn, 1 dekakorn, sebenarnya dekakorn sekarang sudah 2 ya. Baru 158 fintech. Jadi kalau infrastruktur ruang cyber Indonesia itu Indonesia paling unggul di situ. Di startup, unicorn, dekakorn dan fintech. Kita mengalahkan saingan kita bahkan hanya Cina dan Amerika itu ya. Kalau dalam hal startup dan unicorn, dekakorn. Unicorn itu contohnya Gojek. Itu contoh itu. Gojek. Baru Bukalapak ya. Seperti itu. Tuh ya. Baru Anda bisa lihat juga di sini. Nih pengguna smartphone ya. Kita itu ada sekitar 345,3 juta. Ini jauh melebihi jumlah penduduk Indonesia yang hampir 300 juta. Menunjukkan bahwa di Indonesia itu orang punya smartphone lebih dari 1. Seperti itu. Baru kita punya 41 BUMN yang menggunakan internet, 600 lebih anak perusahaan BUMN ya. Baru ada 34 kementerian, 53 lembaga, 34 provinsi dan 514 kabupaten kota. Jadi Anda bayangkan ini harus dilindungi. Infrastruktur cyber Indonesia ini sangat besar, sangat luas. Ya, sangat besar dan sangat luas. Itu yang pertama. Jadi di gambar ini ada ancaman pada ruang cyber. Jadi ada tindak kejahatan hacking dan social engineering. Kalau hacking itu sudah jelas ya, kita mencoba menyerang masuk. Kalau social engineering nanti akan diterangkan di sesudah UTS, itu bicara soal bagaimana kita memanfaatkan kelemahan manusia. Seperti itu. Karena pertemanan, karena ya Anda akan lihat nanti sebenarnya manusia yang weakest link ya, titik rantai terlemah dalam perlindungan cyber. Seperti itu. Baru ada masalah human error ya. Ada masalah human error ini sering ditemukan ya, salah setting konfigurasi dan sebagainya, tidak tahu ya.
setting server ya, seperti itu. Nah, baru sifat serangan. Sifat serangan itu di Indonesia itu mengalami 3 yang paling utama ya, di DOS, phishing, dan malware. Tadi sudah sempat diterangkan. Baru masalah sosial ya. Ini masalah-masalah sosial ini maksudnya yang postingan yang berhubungan dengan SARA, hoax ya, gangguan perampasan hak kekayaan, jadi milik orang diakui milik dia begitu ya. Baru konten negatif, baru masalah fraud, penipuan ini sangat tinggi di Indonesia ya. Contoh kalau beli barang online, pesan ini keluar laeng, dapat kirim laeng. Itu contoh masalah fraud, pornografi, dan perjudian. Ini ada rekap untuk tahun 2020. Kasus untuk peretasan situs itu 9.700, kebocoran data 90.000 lebih. Ini versi BSSN ya. Seperti itu. Jadi karena infrastruktur cyber kita yang sangat luas dan banyak yang menggunakan ruang cyber di Indonesia, maka resiko dan ancaman juga makin tinggi kalau di Indonesia. Itu yang mengasihkan sebenarnya di Indonesia ya, karena banyak yang menggunakan. Oke. Nah, bagian selanjutnya Anda sebenarnya dapat menonton sendiri tentang wawasan ruang cyber di Indonesia itu seperti apa. Ada videonya, baru ada slide presentasi. Baru kemudian ada prinsip dan domain keamanan informasi. Ya. Ada slide-nya juga. Kemudian ada rekaman video, apa itu Security Operation Center, dan slide materinya termasuk petunjuk praktikum ya. Jadi nanti kalau sudah ada praktikum, berarti nanti hari Jumat kita sudah ada pertemuan, karena praktikum itu pertemuannya tersendiri. Oke. Nah, ini Anda bisa tonton ya. Yang pernah saya lakukan. Apa yang dimaksud keamanan? Jadi, kalau bicara soal isu security, kita biasanya menyingkatnya dengan kata CIA plus. CIA plus. Yang pertama, di masalah CIA ini adalah masalah masalah integrity. Lalu yang kedua, masalah confidentiality. Lalu yang ketiga, masalah akses. Lalu yang keempat, jadi nah, jadi kalau kita bicara soal prinsip dari keamanan cyber, ya, itu kita bicara soal 3 faktor. Ini Anda harus paham betul-betul itu. Karena sampai kapanpun ini akan kita pakai. Di dunia kerja ini kita tiap kali akan mendesain sebuah jaringan, tiap kali kita akan membuat sistem informasi, ya, tiap kali kita akan melakukan sistem integrasi. Yang selalu kita pikirkan itu adalah CIA-nya gimana. Ya, kita selalu menyebut itu. 3 faktor utama dulu dalam prinsip cyber security, keamanan cyber ini. Yang pertama soal integrity. Integrity itu bicara soal keutuhan data. Ya. Jadi kalau kita buka portal Inspire, kita mengetik username password, ya. Aplikasi atau sistem informasi portal Inspire itu harus membawa kita ke akun kita. Tidak boleh kita ketik Ner Stanley P username password, tak buka Christian P akun. Ini bicara soal integrity. Ada hubungannya dengan database. Pasangan username passwordnya harus jelas. Masalah integrity. Ya.
Baru yang kedua masalah confidentiality. Yang unsur C itu ya. Confidentiality itu bahwa password yang kita gunakan, data kita terlindungi gitu ya. Sehingga kita bisa mengakses data kita dengan aman. Misalnya kalau kita akan menggunakan ATM ya, tidak cukup hanya punya kartu. Ya, kartu menjamin confidentiality. Tapi begitu kita gunakan kartu di mesin ATM, maka mesin ATM akan meminta kita untuk menunjukkan aspek yang lain dari confidentiality, yaitu menekan password. Ya, dia tidak minta username, tapi dia minta password. Ya. Begitu juga kalau kita akan menggunakan kartu kredit. Ya. Saat kita akan membayar, mengisi bensin misalnya, mesin ADC itu tempat kita menggesek kartu kredit itu contoh adalah confidentiality. Anda harus punya kartunya. Kalau enggak, Anda enggak bisa menggunakannya. Setelah Anda punya kartunya, mesin ADC juga itu akan menerapkan aspek confidentiality yang kedua, menekan PIN. Setelah PIN ditekan, baru transaksi bisa dilakukan. Kalau transaksi sudah dilakukan, kita menerima lembaran kertas hasil print dari mesin ADC. Nah, itu aspek integrity. Ya. Kemudian yang ketiga, accessibility atau masalah ketersediaan jaringan. Maksudnya, ya, kalau misalnya kita akan isi bensin, tentu pompa bensin harus punya mesin ADC. Kalau tidak ada mesin ADC ya susah, tidak bisa terjadi itu. Ya. Begitu juga dengan bank. Bank harus menyediakan mesin ATM supaya kita bisa melakukan transaksi. Baru ya kita harus punya smartphone untuk mengakses internet. Kalau dia mati lampu ya habis semua. Ya, itu accessibility itu. Bicara soal akses, ya. Jadi itu 3 faktor utama dalam keamanan cyber. Selalu seperti itu. Kita akan bicara kalau Anda sudah bekerja, Anda mau tes sertifikasi, Anda harus paham betul ini 3 ini. Apa yang dimaksud dengan integrity? Bicara soal keutuhan data, ya. Baru bicara soal confidentiality, baru bicara soal akses. Ya. Atau akses ini kita sering sebut sebagai availability, ketersediaan. Ini bicara soal yang namanya Strom. Ya. Confidentiality itu bicara soal kita mengakses data kita dengan aman, dengan confident. Integrity itu kita mengakses data kita yang utuh, yang tepat, data yang benar. Nah, itu yang 3 faktor yang utama ya. Nah, sekarang itu berkembang di faktor-faktor lain. Ada banyak ya, tapi biasanya kalau saya masalah compliance. Jadi ada yang menambahkan unsur compliance. Masalah integrity. Apa yang dimaksud dengan masalah integrity? Bahwa kalau kita akan mengakses sesuatu, kita harus mengakses dan mendapatkan data yang lengkap. Misalnya begitu Anda menulis username dan password di portal Anda, yang muncul itu adalah data-data Anda. Nama Anda, NIM Anda, KHS Anda, rapor Anda. Dan itu tidak bisa diakses. Misalnya yang muncul hanya rapor semester ini. Tidak bisa. Kalau Anda sudah 7 semester, harusnya Anda bisa mengakses 7 semester. Jangan Anda masukkan username dan password Anda yang muncul nama orang lain. Itu pelanggaran integriti. Pelanggaran integriti. Jangan menurut data yang dia masukkan harus dia mendapat UKT tipe 3. Tiba-tiba dia mendapatkan UKT tipe 5. Itu masalah integriti. Harusnya dia non UKT, ya, karena dapat bidik misi. Tiba-tiba dia mendapatkan UKT. Itu masalah integriti.
Kemarin itu sering terjadi. Barang kedua masalah confidentiality, masalah kerahasiaan. Yang bisa mengakses akun portal Anda adalah hanya sendiri. Tidak boleh ada orang lain. Contoh, misalnya dosen pembimbing hanya bisa melihat mata kuliah yang Anda bisa kontrak. Itu contoh. Dia bisa menambah mata kuliah yang Anda bisa kontrak, ya. Tapi dia tidak bisa membatalkan mata kuliah yang sudah ada kontrak. Itu masalah confidential, masalah kerahasiaan. Kemudian yang ketiga masalah accessibility. Maksudnya sistem informasi itu harus bisa diakses 24/7. Ya, ini di Indonesia jadi masalah ini, karena di sini sering mati lampu. Mati lampu membuat kita tidak bisa mengakses. Yang pertama, ini tidak boleh terjadi kalau dalam keamanan sistem informasi. Masalah serius kalau web tidak bisa diakses. Ya, atau misalnya web muncul peringatan error seperti yang sering terjadi di sini adalah error 500 atau error 404. Itu tidak bisa, itu harus diatasi. Ya. Pengalaman kami ya, kalau memposting pengumuman lulus SNMPTN dan SBMPTN itu hanya perlu sekitar 5 menit setelah posting. Itu biasanya link pengumuman unsur itu akan langsung memunculkan error 500 dan 404. Nah, jadi biasanya kalau itu diumumkan jam 12.30 malam, tim security itu nggak akan tidur karena kita harus mencari solusi bagaimana supaya pengumuman yang lulus SNMPTN, SBMPTN T2 itu tetap bisa dibaca orang. Banyak teknik nantinya yang saya bisa perkenalkan selama saya menghandle server-server di atas. Tapi yang sering muncul error 500, error 404, nah itu beda penanganannya dan beda solusinya. Dan harus dilakukan saat itu juga. Tidak peduli engkau ada di mana. Lagi berpelukan sama istri, sama pacar, namanya kejadian harus menghandle karena itu adalah insiden. Tidak boleh terjadi accessibility. Dan yang terakhir yang keempat, compliance. Compliance itu masalah kepatuhan pada aturan. Biasanya aspek-aspek security itu diatur oleh aturan tertentu. Contoh, kalau di Indonesia itu kita biasa tunduk pada ISO 27001. Jadi ada aturan yang harus dipatuhi. Ada aturan yang harus kita terapkan di dalam setiap aplikasi atau sistem informasi yang kita bangun. Jadi masalah isu, masalah yang terakhir masalah domain. Ini yang Anda paham, masalah domain. Domain apa saja sih yang dipelajari di? Ya, jadi itu contoh bahasan tentang prinsip ya keamanan sistem informasi. Jadi kalau domain Anda pelajari saja tersendiri. Ya. Nah, ini misalnya kita masuk ke grup grup Inspire. Oke. Nih, coba kita baca contoh kasusnya nih. Ada yang bertanya, mohon izin bertanya, saya ingin membuat e-learning dan saya sudah memiliki email Unstrat. Lalu muncul seperti di foto, apa langkah selanjutnya agar bisa masuk ke beranda e-learning? Karena saat saya isi username, tidak bisa. Nah ini kalau dari CIA masalah apa ini? Confidentiality, integrity, atau availability? Siapa kira-kira yang bisa memberi jawaban? Kasus apa ini yang dialami? Dari yang diterangkan tadi. Coba perhatikan di sini. Saat saya isi username tidak bisa, berarti ini kasus integrity ya. Dia tidak bisa mengakses keutuhan datanya. Nah, ini misalnya kasus membuat email Unstrat pada portal namun tertulis entity already exists. Ini masalah apa dia ini? Dari CIA. Ada yang bisa jawab? Masalah apa? Hah? Bukan integrity, Mas. Ya, masalah integrity karena database bilang so ada DP email ya. Pun dia mau create ulang ya.
Jadi keluar entity already exist. Ya. Oh kalau ini hoax ini ya, di posting hoax ini, salah hoax ini, pulsa-pulsa begini. Ya. Oh kalau ini bukan masalah teknis, ya masalah administrasi. Oke. Nah ini kasusnya sama ya, entity already exist berarti masalah integrity. Itu. Ini entity already exist ini masalah integrity ini. Entity already exist. Oh ini postingan hoax gitu ya. Entity already exist. Ini juga hoax ya. Jadi kalau kita DP admin di grup sini tasu tendang ini yang posting-posting hoax ini. Oke, ini entity already exist ini banyak ya yang melaporkan itu tuh masalah integrity ya. Jadi harus dicek kembali ini integrity dari portal Inspire khususnya dalam hal pembuatan email ya. Seperti itu. Nah, ini katanya username dan password akun Rekmaba saya tidak jadi karena saya lupa username dan password. Nah, jadi kalau lupa username dan password masalah apa itu? Masalah Confidentiality ya, kalau lupa username password. Tuh, sering dialami di portal Inspire Unsrat itu, lupa username dan password. Ini orang nggak nyambung ini ya. Ini posting tidak bisa akses grup mahasiswa. Kok bertanya di Inspire? Jadi orang nggak nyambung ini mahasiswa ini hang mungkin dia ya, error dia kepikiran. Entity already exist itu masalah integrity. Ya. Jadi harusnya kalau admin membaca ini ya, ini diterusnya ke para programmer, orang harus periksa lagi itu ada gangguan dalam integrity di khususnya tabel email ya dan username password harus diperiksa kembali itu karena banyak. Ini juga salah tanpa ini batanya nama ya, batanya di Inspire ya. Jadi ada banyak gangguan ini hari-hari ini entity already exist itu jelas-jelas gangguan integrity ya. Seperti itu. Itu saya tunjukkan di sini untuk menunjukkan ke Anda bahwa masalah CIA itu serius loh dan ada di setiap aplikasi yang kita buat atau kita kembangkan. Itu faktor yang selalu harus dipertimbangkan. Bahkan setelah Inspire di launching dan dinyatakan sebagai salah satu kehebatan Unsrat, itu masih ada masalah loh dalam hal CIA-nya. Ya. Seperti itu. Ya. Sehingga para programmer itu harusnya memonitor ini ya. Harusnya bisa paham dan mencari solusi. Ya. Anda bisa lihat di situ yang kita temukan kebanyakan masalah integrity. Ya, baru ada masalah lupa username password. Itu juga masalah CIA. Ya. Memang sekarang masalah availability di Unsrat sudah teratasi karena kita sudah punya genset yang standby 24 jam. Jadi kalau mati strom bisa dialihkan ke genset. Tapi kemarin itu kadang-kadang Ner Alwin, kepala PTI sering posting, ada tidak bisa diakses selama 6 menit, tidak bisa diakses selama 12 menit. Yaitu berarti ada gangguan availability. Nah ini kan bahaya gangguan availability ini kalau kita sementara ujian masuk perguruan tinggi online misalnya. Itu bahaya sekali itu. Tidak boleh sampai terjadi gangguan availability. Karena apa? Karena sekarang kan ujian online itu langsung terkoneksi dengan server pusat. Kalau ada masalah akan di backup oleh server lokal, baru server lokal
rekap kirim ke pusat. Sekarang aturannya seperti itu. Saya tidak tahu tahun ini seperti apa, tapi waktu tahun-tahun lalu modelnya seperti itu. Jadi Anda bisa bayangkan kalau misalnya mati Strom di Unsrat, itu berarti repositori jawaban tidak bisa di backup oleh server Unsrat. Hilang dia jawaban-jawaban. Nah, sekarang bagaimana mau menentukan dia lulus atau enggak? Dia pasti akan kategori failed, tidak lulus. Padahal karena masalah cyber security aja. Ya. Jadi ini hal-hal yang saya kira perlu kita perhatikan. Masalah CIA ini tolong dipelajari selanjutnya, tolong diingat-ingat ya, dan tolong dilatih kasus apa. Jadi misalnya Anda mendengar berita, oh ada kasus ini, oh berarti itu data breach. Ya. Kalau data breach itu berarti masalah hacking. Oh kalau ada kasus username password tidak nyambung, nah itu berarti masalah data integrity. Nah itu harus Anda latih itu. Kasus apa dan hubungannya dengan prinsip keamanan informasi yang terkait. Ya. Ada yang prinsip keamanan informasi itu Anda bisa lihat di e-learning, ada yang sampai sudah 6 ya, bahkan sampai 7. Kalau Menersteni sendiri selalu berusaha supaya ada 4. Yang keempat itu masalah compliance, kepatuhan pada aturan. Tapi secara internasional dalam buku-buku teks kita hanya disepakati 3 yang kita sebut CIA. Yang lain itu hanya tambahan-tambahan sesuai dengan pengalaman peneliti di lapangan. Seperti Menersteni, ya Menersteni menganggap itu tidak boleh hanya 3, ada juga faktor keempat yang namanya faktor compliance atau kepatuhan pada aturan. Contoh ya, dulu portal kita itu username password kita isi aja sembarangan sampai 12 kali sampai 20 kali error tidak ada masalah. Kalau sekarang nggak bisa ya. Anda salah isi 6 kali kalau tidak salah, itu username akun Anda langsung di reset. Itu compliance pada aturan. Aturan mana? ISO 27001. Bahwa mengentry username password harus ada batasan. Seperti itu. Dulu, pengertian dulu ini sebelum tahun 2018. Kenapa tahun 2018 di Unsrat? Karena di Unsrat tahun 2018 terjadi yang namanya The Great Hack. Alias ratusan mahasiswa Unsrat bisa mengubah nilai di portal akademik. Itu kasus. Oh nih cek itu berita-berita di koran masih ada sampai sekarang itu diberitakan. Ya. Jadi Menersteni menangkap 300-an mahasiswa yang melakukan itu. Ya. Sehingga kita mulai membatasi bahwa entry nilai hanya bisa dilakukan saat jam kantor. Jam 8 sampai jam 4 sore. Ya, entry nilai bisa dari mana aja. Tetapi revisi nilai harus dilakukan dari LAN Unsrat. Hanya bisa dilakukan oleh Kaprodi, Wakil Dekan. Jadi kalau misalnya dosen salah isi nilai, tidak bisa dirubah. Ya. Yang bisa merubah itu hanya Kaprodi atau Wakil Dekan 1. Itu semuanya compliance pada aturan. Aturan mana? ISO 27001. Baru dosen sekarang hanya bisa 1 kali entry nilai. Dulu itu mau isi nilai berapa kali boleh. Nah, akibatnya kita temukan terjadi peristiwa 2018 itu. Jadi ada yang keempat yang namanya compliance, tapi itu tergantung dari penelitian, hasil temuan-temuan yang ada seperti itu. Ya. Oke, sebelum kita akhiri, yang ingin bertanya saya persilakan.